Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membagikan pengalaman saya dari Jogja ke Lombok itu hanya dengan 300 plus gitu ya. Atau artinya nggak nyampe 400.000. Bagaimana keseruannya? Yuk saksikan terus. Tadi saya baru dari kosan ke stasiun Yogyakarta itu naik Gojek ya teman-teman. Di sini saya udah nyampe stasiun Yogyakarta ya, menunggu keretanya. Di sini saya menggunakan kereta ekonomi ya, tujuan Surabaya ya. Harga keretanya itu 150.000. Ini kereta ekonomi paling murah di saat saya membuatan video ini. Tentunya harga kereta itu fluktuatif, bisa naik dan bisa turun. Nah, di sini menunjukkan pukul 03.00 ya. Saya berangkatnya sebentar lagi, keretanya akan datang. Saya ke Surabaya itu nanti melanjutkan menggunakan kapal ya, dari Surabaya langsung ke Pulau Lombok. Nanti akan saya spill harga-harganya yang jelas, nggak nyampe 400.000 kurang lebih. Itu belum termasuk uang jajan kita ya teman-teman ya, baru kurang lebih akomodasi saja. Nah, ini keretanya sudah sampai. Teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai akhir ya. Bagaimana sih keseruannya? Apakah naik uh, kendaraannya itu ekonomi banget yang sangat tidak nyaman? Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam kereta ekonomi. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri kursinya itu nggak saling berhadapan kok. Kursinya itu menghadap depan semua. Jadi satu seat itu diisi 3 orang. Walaupun kursinya itu agak tegak, karena dari Jogja ke Surabaya itu hanya 3 sampai 4 jam saja, maka menurut saya yang mungkin saya sudah biasa perjalanan jauh itu sangat tidak menjadi masalah teman-teman. Ini udah enak kok. Keretanya juga AC nyaman, kita bisa melihat pemandangan, bersih pula teman-teman ya. Nah, sebentar lagi saya akan sampai di Surabaya. Nah, di sini saya sudah sampai Surabaya di stasiun Gubengnya, tapi saya tadi nggak sempat videoin. Nah, dari stasiun Gubeng saya langsung menuju pelabuhan. Saya menggunakan Gojek. Gojek ini harganya sekitar 50 sampai 60 ribu teman-teman ya. Itu dari stasiun Gubeng menuju ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nah, di sini di perjalanan saya juga bisa menikmati suasana Surabaya yang indah ya teman-teman ya. Sepanjang perjalanan saya bisa menikmati. Nanti teman-teman bisa estimasikan berapa duit sih yang dikeluarkan totalnya. Nah, di sini saya pakai Gojek sekali lagi 50 sampai 60 ribu. Nah, sesampainya saya di pelabuhan Tanjung Perak, ini saya keliling dulu, muter-muter ke loket informasi untuk membeli tiket ya. Nah, inilah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Oke teman-teman, ini adalah kapal yang nantinya akan kita naiki. Untuk teman-teman yang ingin membeli online bisa dan mendownload dulu di aplikasi DLU Ferry. Nah, teman-teman saya tadinya beli tiketnya itu offline. Nah, langsung dikasih gelang ini nih untuk menjadi pembeda mana penumpang dan mana bukan penumpang. Sebentar lagi kita akan dipanggil naik kapal teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya udah nyampe atas kapal nih. Jadi penampakan kapalnya itu sangat luar biasa ya teman-teman, yang barusan kita lihat. Nah, karena saya tidak sabar, saya ini berkeliling dulu teman-teman, melihat situasi yang ada di sekeliling pelabuhan ini. Saya di atas kapal nih teman-teman. Beginilah situasi sebelum keberangkatan. Saya berkeliling atas kapal dulu nih, apa sih yang ada di lantai atas kapal ini. Dan saya sangat terkejut teman-teman, karena ini pertama kali ya saya naik ya. Ternyata di atasnya itu sangat menarik banget teman-teman. Tempatnya nyaman, bahkan ada permainan apa ya, mini apa ya, mini permainan gitu lah, apa ya nyebutnya ini, kayak perosotan anak-anak ini sangat bagus banget, estetik banget teman-teman. Nah, bisa dilihat sekelilingnya ini ada kayak payung-payung gitu, tempat-tempat orang nongkrong ya. Tapi karena ini masih panas, ini saya naik kapalnya sekitar jam 12 siang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah suasana di atas kapal. Bisa teman-teman lihat dan nilai sendiri apakah recommended untuk dijadikan salah satu alternatif transportasi yang cukup murah ya. Oke teman-teman, harga kapal dari pelabuhan Tanjung Perak ini menuju Lombok itu, karena saya beli offline, itu sekitar di harga 230.000 ya. Saya mengambil kursi bukan tempat tidur. Jadi ada dua pilihan untuk kursi dan tempat tidur. Jadi kalau di aplikasi itu bedanya cuma 10.000 teman-teman. Ini untuk menjadi gambaran aja harganya. Karena sekali lagi harga itu fluktuatif ya teman-teman, bisa naik dan bisa turun sewaktu-waktu.
Sini saya terus berkeliling teman-teman, masih penasaran apa aja sih yang ada di kapal ini. Sorry ya teman-teman ya, karena saya amatir, jadi saya kurang pandai megang kameranya. Nah, di sini kita akan masuk ke kapalnya lagi dari lantai atas tadi ya. Nah, ini kita turun. Jadi dalam kapalnya ini serasa kayak cafe gitu teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Kita menuruni tangga, kita masuk seperti bukan di atas kapal teman-teman. Ini kayak di cafe. Nah, maaf ya teman-teman ya, saya megang kameranya itu nggak terlalu stabil. Nah, ini adalah kantinnya, kantin di atas kapal teman-teman. Bisa kita lihat sangat menarik. Di situ ada beberapa pojokan. Itu tadi ke spill sedikit tempat tidurnya teman-teman ya. Maaf ya, tadi saya nggak sempat ke tempat tidurnya, saya langsung kembali ke tempat duduk saya. Tempat duduknya itu, ini kursi-kursinya itu seperti kursi di atas pesawat teman-teman. Jadi ada sandaran kaki dan bisa dimundurin dan majukan. Jadi setiap tiket kita beli itu sudah ada nomornya. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Ini kapalnya itu serasa di zona permainan gitu loh teman-teman. Nggak membosankan, bahkan indah menurut saya itu teman-teman ya. Sangat nyaman, bersih dan ber AC. Nah, di depan saya duduk ini ada ruangan VIP. Itu kalau saya nggak salah sekitar 300.000. Nanti fasilitasnya bisa dicek sendiri deh di Google. Oke teman-teman, ini adalah salah satu pemandangan yang saya ambil ketika saya baru saja berangkat ya dari Pelabuhan Tanjung Perak. Masya Allah, ini pemandangannya keren banget. Jadi sepanjang mata memandang itu, wah, jadi kayak nggak kerasa gitu capeknya. Oke teman-teman, di sini kami melewati jembatan Suramadu. Nah, di momen ini kita sekitar 10-15 menit sebelum melewati jembatan ini, kita diinformasikan dulu teman-teman. Oke, saya kembali ke dalam kapal lagi. Nah, ini saya sedang berada di dalam kapal karena di luar tadi panas. Kita dikasih fasilitas ada live musiknya sama TV ya teman-teman ya. Bentar lagi saya akan keluar lagi. Oke teman-teman, karena saya bosan di dalam, saya ingin keliling kapal. Di sini saya melihat salah satu sudut ada fasilitas yang cukup unik di atas kapal ya, dengan harga yang sangat cukup murah menurut saya, atau bahkan sangat murah ya, dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Di sini dilengkapi dengan mini gym teman-teman. Di sini ada tempat duduknya juga. Tapi kalau siang-siang ini panas teman-teman ya. Ini cocoknya pagi atau sore menjelang malam gitu. Ini view-nya luar biasa. Nah, ini teman-teman ada mini gym. Tapi di sini ada kulkas ya, tapi kayaknya udah nggak aktif, dan minumannya juga udah terpapar sinar matahari terlalu lama, sehingga menurut saya jangan di sini deh, mending beli di kantin dalam aja ya teman-teman ya. Oke, kita lihat spill sedikit nih. Alat gymnya ini cukup lengkap juga, ada samsak, ada ini ya saya nggak tahu nama-nama spesifiknya teman-teman ya, saya lihat aja. Ini ada sepeda statis ya teman-teman ya. Teman-teman, tapi karena di sini mungkin kurang terawat, jadi peralatan-peralatan gymnya ini tuh ada sebagian yang udah nggak bisa kepake teman-teman. Nah, sepeda statisnya juga kayaknya masih oke sih, tapi nggak dicolokin gitu. Nah, kita coba lihat dari dekat dulu ini. Nah, ini sudah agak-agak copot, tapi ini samsaknya masih oke banget teman-teman ya. Ya teman-teman, ini adalah potongan-potongan video yang saya satukan dan saya ceritakan kembali ke teman-teman. Mohon maaf bila pengambilan videonya kurang oke ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke bawah teman-teman, ke kantinnya ya. Ini ke kantin dari kapal ini. Kantin dan ruangan ini itu sangat favorit banget menurut saya, karena konsepnya itu bukan kayak dalam kapal gitu teman-teman, kayak kita jadi lupa kalau di kapal. Nah, mengingat ombak di sini pada saat perekaman video ini tuh cukup stabil dan bahkan sangat nyaman ya, kerasa getarannya minim banget teman-teman ya. Nah, yang paling penting, kantin ini walaupun di atas kapal dengan perjalanan 20 jam dari Pelabuhan Perak menuju Padang Bae atau Surabaya menuju Lombok, itu harga ya di dalam kapal ini itu tergolong murah teman-teman. Salah satu contoh aja pop mie lah teman-teman ya. Pop mie nya ini tuh
Kalau di kapal-kapal lain tuh sekitar 15 sampai 25 ribu ya kurang lebih. Tapi di sini cuma 12 ribu teman-teman, bahkan cuma 10 ribu kalau yang kecilnya teman-teman ya. Dan air juga itu cuma 5 ribu teman-teman. Bahkan saya kaget juga sih karena saya udah biasa sebenarnya naik turun kapal, tapi baru pertama kali naik kapal ini teman-teman, dengan harganya sangat terjangkau teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti untuk yang penasaran kok nggak di spill sih tempat tidur di kapal ini, nanti saya akan spill teman-teman ya. Nanti tempat tidurnya itu sangat nyaman banget di akhir video ini ya. Oke, ini adalah ruang tengahnya, kita masuk ke sana nanti, kembali ke kursi saya. Nah teman-teman, ini kita sudah menjelang maghrib ya teman-teman ya. Nah bisa kita lihat sunsetnya, sunrise maaf, kalau terbenam itu sunrise ya kalau saya nggak salah ya. Nah ini keren banget lah teman-teman ya. Ya Allah, ini keren banget nih, dengan terpaan angin yang cukup kencang juga sebenarnya, tapi masih tergolong oke lah, nggak terlalu kencang banget anginnya untuk kita bisa menikmati pemandangan ya, view lautan di atas kapal Kirana 7 teman-teman. Ya, ini saya membagikan momen-momen yang seru ya. Nah, kita bisa lihat mataharinya cantik banget di sana, banyak anak-anak main di ayunan itu, perosotan dan ayunan sebelah sana. Itu menandakan bahwa kapalnya itu sangat stabil jalannya. Jadi ombaknya sangat-sangat minim getaran ya, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Hari sudah mulai gelap ya. Ini yang sangat saya tunggu-tunggu dari tadi ya, karena penasaran. Pasti malam itu di atas kapal ini sangat indah. Kita bisa saksikan anak-anak ada yang main ayunan itu ya. Terpaan anginnya cukup kencang teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat di pojokan sana bahwa kita itu sebenarnya berlabuh nggak jauh dari pulau gitu. Jadi kita melewati pinggir pulau, kita nggak melewati tengah-tengah samudra gitu teman-teman ya, sehingga ombaknya itu cenderung lebih tenang. Nah di ujung sana kita bisa lihat ya, deretan lampu itu adalah kita melintasi pinggiran pulau. Makanya kita itu ombaknya nggak terlalu kencang, tapi nggak melepas kemungkinan mungkin di beberapa bulan atau musim ombaknya mungkin akan lebih kencang daripada ini. Tapi alhamdulillah pada saat perjalanan saya dan merekam video ini ombaknya sangat-sangat tenang ya. Di sini kita bisa lihat tempat tiduran ya, itu sangat enak banget ya teman-teman ya, sambil melihat pemandangan anak-anak bermain ya. Itu membuktikan kapalnya cukup dan sangat menyenangkan menurut saya. Oke, di sana ada tempat duduk, bisa ngopi-ngopi. Maaf ya teman-teman ya, ini kameranya goyang-goyang, maaf, maklum saya bukan vlogger yang profesional, saya amatir banget teman-teman. Ini saya kayak ala kadarnya aja lah, yang sekedar merekam gitu ya teman-teman. Nah, dan saya satuin videonya ini video-video pendek yang saya satukan teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang ingin dari Jogja itu mau pergi ke Lombok dan masih bingung akomodasi yang harus ditempuh dengan biaya yang hemat. Ini salah satu akomodasinya ya teman-teman ya, menjadi alternatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman, ini adalah kondisi musola yang ada di dalam kapal ya teman-teman. Musolanya itu cukup luas. Ini bukan musola ala kadarnya musola, tapi ini emang didesain untuk khusus musola yang menurut saya di dalam kapal ini adalah musola yang cukup luas ya. Sangat bersih, sangat nyaman, dan sangat niat buatnya. Bukan seperti musola-musola yang pada umumnya hanya ada di pusat perbelanjaan, contohnya di mall itu ada di basement kecil sempit paling pojok. Ini enggak teman-teman, ini tempatnya di tengah-tengah ya, dan sangat luas menurut saya. Ini Masya Allah, ini kapalnya luar biasa, interiornya modern ya gitu ya,
Desainnya sangat modern dan yang pasti nyaman banget untuk ibadah teman-teman. Jadi pada saat keberangkatan atau kepulangan nanti diarahkan kiblatnya itu arahnya kemana gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, beginilah di situ ada mimbar untuk siapa tahu hari Jumat ada yang khutbah atau Jumatan gitu teman-teman. Nah kita bisa lihat di belakang saya ini ada pembatas soft putri. Nah karena dominan putri itu sedikit jadi dia dimundurin. Ini bisa dimajuin dan dimundurin ya teman-teman ya, batas soft ini. Ini sangat adem, ada AC-nya, bersih, nyaman, pokoknya 1-10, 11 deh. Untuk musola, fasilitas umum di atas kapal ini teman-teman ya. Ini juga bisa teman-teman pakai untuk ya sekedar apa ya, leha-leha atau berbaring gitu ya. Boleh nih karena sepi juga. Oke teman-teman, kita akan spill tempat tidurnya. Nah ini teman-teman yang kalau beli tiket yang ngambil fasilitas tempat tidur. Kalau saya tadi kan kursi, nah ini yang tempat tidurnya teman-teman. Nah jajaran kayak gini. Nah ada dua lantai. Nah oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ada gambaran milih tempat tidur atau tempat duduk ya. Perjalanan 20 jam dari Surabaya ke Pulau Lombok teman-teman. Kalau saya ngambil tempat duduk itu karena saya jarang ada di kursi aja gitu. Saya akan jalan-jalan kayak tadi. Kalau saya ambil tempat tidur saya akan jarang juga untuk tidurin tempat tidurnya gitu. Nah ini rapi, bersih, nyaman teman-teman. Ada fasilitas TV di setiap lorongnya. Tapi sekali lagi kenyamanan dan pilihan ada di teman-teman. Kira-kira kalau tiduran bersampingan sama orang-orang yang tidak dikenal gitu nyaman atau enggak, walaupun ada sekat kecilnya ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada ruangnya juga. Saya udah sampai nih teman-teman. Saya udah sampai di Pelabuhan Padangbae Lombok teman-teman. Oke, ini proses penurunan jangkarnya ya. Saya sebentar lagi akan sampai. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kekurangan dalam perekaman maupun dubbing saya ini. Untuk penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan seputar perjalanan saya yang belum saya cantumkan, boleh ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Thank you sudah menonton sampai detik ini. Thank you teman-teman. Bye. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat.